Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Statistika dan Metode Penelitian di PAUD. Perkenalkan, saya Dr. Mu Asriyadi AM SPD MPD, dosen program studi PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia, yang akan mendampingi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian selama 1 semester ke depan. Saya mengucapkan selamat bergabung. Semoga kita semua diberikan kesehatan, semangat, dan kelancaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sebuah pertanyaan sederhana. Saat ini, seorang pendidik tidak hanya lagi dituntut mampu mengajar, tetapi juga mampu mengambil keputusan berdasarkan data dan bukti ilmiah. Ketika seorang guru ingin mengetahui apakah sesuatu metode pembelajaran efektif atau bagaimana mengevaluasi keberhasilan satu program pembelajaran, maka penelitian dan analisis data menjadi keterampilan yang sangat penting. Oleh karena itu, mata kuliah ini dirancang untuk membekali saudara dengan kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah sekaligus menganalisis data secara tepat, sehingga keputusan yang diambil dalam praktik pendidikan memiliki dasar yang kuat. Mata kuliah Statistika dan Metode Penelitian di PAUD ini merupakan mata kuliah berbobot 4 SKS yang akan mengintegrasikan 2 kompetensi penting, yaitu pemahaman tentang metodologi penelitian dan kemampuan mengelola data statistik dalam konteks pendidikan anak usia dini. Selama 1 semester ke depan, kita akan mempelajari bagaimana mengidentifikasi masalah, memilih pendekatan penelitian yang sesuai, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data, melakukan analisis statistik menggunakan perangkat lunak, hingga menyusun laporan penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu menunjukkan sikap ilmiah dan menjunjung tinggi etika akademik, menerapkan pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan di bidang PAUD. Selain itu juga menguasai konsep metode ilmiah dan berbagai pendekatan penelitian, serta mampu merancang, melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian secara ilmiah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berharap setelah menyelesaikan mata kuliah ini, saudara tidak hanya siap menyusun skripsi atau tugas akhir, tetapi juga memiliki kompetensi sebagai pendidik yang mampu memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan PAUD. Selanjutnya, kita akan mempelajari berbagai pendekatan penelitian seperti penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, mixed method, R&D, dan penelitian tindakan kelas. Setelah memahami metode penelitian tersebut, kita akan mempelajari statistik deskriptif dan statistik inferensial beserta praktik pengolahan data penelitian menggunakan perangkat lunak statistik. Pada bagian akhir perkuliahan, saudara akan menerapkan seluruh kompetensi tersebut melalui kegiatan mini riset. Mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal, proses perkuliahan akan dilaksanakan melalui berbagai strategi pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Kita akan belajar melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, praktikum analisis data menggunakan perangkat lunak statistik, serta presentasi hasil penelitian. Saya berharap saudara aktif untuk bertanya, berdiskusi, memberikan tanggapan, serta berkolaborasi
dengan teman satu kelasnya. Karena pembelajaran yang baik tidak hanya diperoleh melalui penjelasan dari dosen, tetapi juga melalui proses berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah bersama. Adapun penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara berkelanjutan. Keaktifan selama perkuliahan, tugas individu maupun kelompok, kuis, proyek mini riset, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester akan menjadi bagian dari evaluasi pembelajaran di mata kuliah ini. Melalui mata kuliah ini juga, saya berharap saudara tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis yang dapat diterapkan ketika menyusun skripsi maupun ketika menjadi pendidik profesional di masa depan. Sebagai persiapan untuk pertemuan pertama, saya mengajak saudara membaca rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disediakan, serta mempersiapkan diri untuk berdiskusi mengenai konsep dasar metode penelitian. Pada pertemuan tersebut, kita akan mulai mengenali berbagai pendekatan penelitian, serta memahami mengapa penelitian menjadi bagian yang tidak terpisah dari pengembangan pendidikan anak usia dini. Saya berharap kita dapat belajar bersama dengan suasana yang aktif, kolaboratif, dan saling menghargai, sehingga setiap pertemuan memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Selamat mengikuti perkuliahan. Semoga kita dapat menjalani proses pembelajaran ini dengan penuh semangat dan memperoleh hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik teman-teman semua, hari ini kita kembali lagi di mata kuliah Statistika dan Metode Penelitian di PAUD. Di kesempatan ini kita akan membahas satu materi tentang konsep dasar metode penelitian. Ya, tentunya materi ini nantinya akan kita mendalami tentang bagaimana sih metode penelitian itu. Oke, sebelum kita masuk ke metode penelitian dan materinya itu seperti apa, kita terlebih dahulu akan ice breaking sekaligus berdoa. Oke, silakan dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Oke, baik. Kita tadi sudah berdoa ya. Sekarang kita akan report kehadiran dulu. Bagaimana PJ? Siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah. Oke, berarti sangat semangat untuk perkuliahan hari ini ya. Oke. Jadi nanti rekap kehadiran teman-teman akan didokumentasikan melalui aplikasi Spot ya. Berikut juga dengan tugas-tugasnya teman-teman nanti akan diupload semuanya di sini. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita akan lihat kira-kira hari ini tujuan pembelajaran kita apa sih? Nah, setidaknya ketika teman-teman sudah belajar materi hari ini, ada dua yang akan kita capai nantinya. Yang pertama, teman-teman mampu menjelaskan konsep dasar dan prosedur penelitian. Apa saja di antaranya? Seperti metode penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, research and development atau R&D, dan PTK. Yang kedua adalah menjelaskan penerapan metode kuantitatif dalam PAUD. Jadi nanti kalau udah belajar harus bisa ya. Oke, lanjut. Oke, sebelum kita masuk materi, saya ingin lihat dulu kemampuannya. Masih ingat enggak ya? Oke, pertama, pernah atau tidak?
Oke, pernah. Pasti pernah ya. Iya, pastinya pernah. Oke, kalau yang ini, siapa yang bisa jawab? Oke, coba Naila. Kan istilahnya bagaimana kita seringnya bahwa suatu program itu bisa meningkatkan kemampuan anak itu bisa dengan cara mengubah kemampuan anak tersebut gitu setelah program itu diterapkan kepada anak dan sebelumnya supaya kita bisa membandingkan hasil dari data tersebut lalu kita analisis dan menerapkan hasilnya. Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih Naila. Yang selanjutnya kira-kira siapa yang bisa jawab? Oke, coba Syifa silakan. Itu kan dari mana asal data yang mendasari kebijakan. Kalau dari yang saya pelajari di semester lalu, datanya itu bisa diambil dari survei, dari hasil wawancara, terus bisa juga dari observasi secara langsung berupa catatan anekdot, terus juga ada report sama cek. Oke, bagus sekali Syifa ya, tepuk tangan. Mantap. Oke, sebelum saya menjelaskan metode penelitian itu apa, ini Bapak ada ilustrasi ya terkait dengan kasus tentang guru PAUD. Jadi suatu ketika itu Bu Rina bingung nih, dia ingin membuktikan apakah metode bermain sambil belajar itu benar-benar efektif untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak usia dini, usia 5 tahun atau tidak dibanding dengan metode konvensional. Nanti pada saat itu Bu Rina akan membagi kelasnya menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diajar dengan metode belajar sambil bermain, sedangkan kelompok yang kedua diajar dengan metode konvensional atau metode seperti biasa. Seperti itu. Nanti setelah itu Bu Rina akan memberikan tes di antara keduanya. Jadi setelah diajar dari 2 kelompok itu, Bu Rina kasih tes kelompok 1, dikasih tes juga kelompok 2. Nanti akan dicoba yang mana yang lebih meningkat. Apakah kelompok yang pakai metode bermain sambil belajar atau yang menggunakan metode konvensional. Oke, kira-kira nih dari ilustrasi yang tadi ada nggak yang bisa mendefinisikan apa itu metode penelitian? Oh, Dara, silakan. Oke, silakan Dara, silakan. Kalau menurut saya metode penelitian sendiri itu adalah suatu cara atau pengatas secara ilmiah untuk mencari jawaban dari suatu masalah seperti Bu Rina tadi. Berarti metode penelitian juga bisa jadi pedoman untuk para peneliti menjadi penelitiannya lebih terstruktur, lebih sistematis, teruji juga teorinya dan juga hasilnya bakal valid dan tentunya harus dipertanggungjawabkan. Oke, tepuk tangan Sarah. Bagus sekali ya teman-teman. Baik, kita lihat definisinya. Oke, ternyata metode penelitian itu hampir mirip yang Dara bilang tadi, adalah cara ilmiah. Ini kata kuncinya ya, cara ilmiah yang sistematis untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ada tujuannya. Nah, gunanya untuk apa? Menjawab satu masalah atau menemukan, menguji dan mengembangkan pengetahuan. Untuk metode penelitian ini punya yang namanya kaidah. Apa saja kaidahnya? Yang pertama harus sistematis, artinya punya prosedur yang terstruktur. Yang kedua adalah ilmiah, artinya datanya logis dan bukan hasil karangan. Jadi based on data. Ya, yang ketiga adalah terukur, artinya ketika penelitian itu dilakukan ada instrumen yang valid, yang betul-betul sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat adalah punya tujuan. Ya, kalau nggak ada tujuannya ya nggak usah meneliti gitu. Ya, karena tujuannya adalah untuk menjawab masalah yang sudah ditetapkan. Seperti kasusnya Bu Rina tadi apa? Ingin melihat kemampuan berhitung anak melalui metode bermain sambil belajar itu. Oke, next. Siapa yang bisa kira-kira menjelaskan secara singkat apa itu kuantitatif? Oke, coba Raina silakan. Kalau dari yang saya tahu gitu ya, untuk kuantitatif sendiri adalah data berupa angka gitu ya, atau uji hipotesis ataupun analisis secara statistika. Bagus sekali. Oke, tepuk tangan. Oke, next. Kualitatif, siapa yang bisa? Oke, silakan Neng. Kalau yang saya pahami metode penelitian kualitatif itu nanti di hasil datanya itu deskripsi jadi berupa kata-kata kalimat terus juga berupa observasi dan proses secara langsung.
Oke, bagus sekali ya. Next, RND. Oke, coba. Jadi yang saya ketahui dan yang saya pahami gitu Bapak, ini sendiri itu research and development. Dan nanti dimana penelitiannya itu dia menghasilkan lalu dia menguji dari produk tersebut. Oke, baik, tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke, bagus sekali teman-teman ya. Sekarang mari kita lihat satu persatu ya. Kuantitatif. Ternyata kuantitatif itu ciri utamanya menggunakan data berupa angka, dan angka itu diuji menggunakan statistik gitu. Oke, yang kedua kualitatif. Kalau kualitatif itu kebalikan. Kalau kuantitatif tadi menggunakan angka, kualitatif menggunakan deskripsi narasi. Jadi kalimat-kalimat. Ya, kalimat-kalimat bisa di situ enggak? Enggak, cuma bisa dinarasikan. Oke, mixed method itu sebenarnya kombinasi antara kuantitatif dengan kualitatif. Jadi kalau sudah ada angka, angkanya dideskripsikan dalam bentuk kualitatif. Oke, gitu. Sedangkan R&D itu ibaratnya kita menguji coba sebuah produk. Misalnya teman-teman punya buku bacaan atau APE, alat permainan edukatif. Sebelum diterapkan ke anak harus diuji coba dulu. Benarkah APE ini aman dan bisa dipakai untuk anak? Itu. Dan yang terakhir adalah PTK. Itu fungsinya sebenarnya adalah melakukan perbaikan pembelajaran. Misalnya nih, ada anak yang tantrum, susah bergaul dengan temannya atau pendiam, maka dilakukanlah penelitian tindakan kelas. Apa itu tindakannya? Guru akan mentreatment anak itu supaya awalnya tantrum jadi tidak tantrum, atau minimal tantrumnya berkurang. Yang awalnya pendiam jadi bisa bersosialisasi dengan temannya. Itulah penelitian tindakan kelas atau PTK. Oke. Sekarang kita akan lihat yang lebih terstrukturnya lagi ya tentang penelitian kuantitatif. Secara definisi ini kita agak sedikit berfilsafat. Oke, karena dasar dari metode penelitian kuantitatif itu dia mengakar dari filsafat positivisme. Artinya digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, kemudian melakukan pengumpulan data dengan instrumen. Setelah datanya terkumpul, dianalisis pakai statistik ya. Tujuannya untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. Jadi karakteristiknya, kita rangkum ya dari definisi tersebut. Yang pertama pasti pakai angka. Ya, jadi kalau dia sudah pakai angka, ingatlah kuantitatif, ya, kuantitas, ya, dari kata kuantitas, berarti ada hitungannya. Yang kedua adalah menggunakan instrumen terstandar. Instrumen itu disebut juga alat ukur, ya. Di mata kuliah evaluasi kita kemarin belajar beberapa jenis alat ukur. Diantaranya seperti tes atau angket. Tapi untuk anak usia dini kita menggunakan lembar observasi, diantaranya running record, specimen record, dan seterusnya. Ya. Selanjutnya melibatkan populasi dan sampel. Apa itu? Jadi tidak semuanya diteliti. Ya, misalnya di satu sekolah itu ada 100 anak. Apakah 100 ini diteliti? Tidak. Kita cuma mengambil beberapa saja. Misalnya 10 anak atau 5 anak dalam satu kelas gitu ya. Kemudian data yang telah kita peroleh dari hasil penelitian menggunakan instrumen tadi dianalisis secara statistik, dan ini yang paling penting, harus objektif. Ya, kenapa perlu objektif? Karena kalau tidak objektif, datanya tidak bisa digeneralisasi. Maksudnya, kalau hari ini ternyata metode itu efektif di satu kelas, apakah metode ini efektif di kelas yang lain? Makanya harus objektif, gitu ya, harus objektif gitu. Oke, itu. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya metode kuantitatif itu? Yang pertama dimulai dari identifikasi masalah. Kalian harus tahu dulu rumusan masalahnya apa atau masalahnya apa. Fokus dulu. Kalau masalahnya di kemampuan berhitung, berarti kita lihat kenapa anak kemampuan berhitungnya kurang. Ya.
Kalau ada anak yang tantrum, kira-kira kenapa anak itu tantrumnya? Kita harus definisikan dulu masalahnya. Yang kedua adalah mencari studi literatur. Apa itu tantrum? Apa itu kemampuan berhitung? Itu diukur semua. Cari dalam buku atau di jurnal-jurnal. Setelah itu, kalau identifikasi masalah-masalahnya sudah ada, literaturnya juga sudah ada, lanjut kita memilih desain penelitiannya. Mau eksperimen boleh. Eksperimen itu artinya kita melakukan pembelajaran di kelas, ya. Kemudian korelasional ini menghubungkan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan survei, kita mensurvei ya, mencatat dan seterusnya. Setelah itu menentukan populasi dan sampel. Mau meneliti di kelas mana, di sekolah mana, di TK mana, gitu ya. Dan terakhir setelah ini semua beres, adalah dikumpulkan datanya. Ya, menggunakan instrumen. Setelah data terkumpul, baru kita analisis, uji coba. Terbukti tidak hipotesis yang ada di sini. Gitu prosesnya. Oke. Contoh penerapannya dalam PAUD, penelitian kuantitatif itu, tadi kan ada 3 ya, ada eksperimen, korelasional, survei. Kalau eksperimen ini contoh judulnya ya, pengaruh metode bermain peran terhadap kemampuan sosial emosional anak usia 5-6. Itu eksperimen. Artinya, guru akan mengecek menggunakan metode bermain peran ini, apakah bagus untuk meningkatkan kemampuan sosial anak gitu. Gurunya pakai ini, bukan pakai yang lain ya. Kalau korelasional itu melihat hubungan, ya, tidak mengajar, hanya mensurvei saja ya, melihat hubungan antara pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian anak. Ada nggak hubungannya? Kuat atau tidak? Kuat itu artinya gini, kalau pola asuhnya bagus, maka kemandirian anak bagus. Itu artinya ada hubungan yang positif. Oke. Tadi metode kuantitatif. Sekarang metode kualitatif dan mixed method. Teman-teman bisa lihat di sini kalau kualitatif cirinya, kita lihat ciri utamanya ya. Kalau kualitatif itu bersifat deskriptif, bukan angka. Kemudian dilakukan pada latar alami atau natural setting, tidak disetting ya. Tidak diada-adakan. Jadi misalnya kalau kita wawancara, apa yang disampaikan oleh narasumbernya, ya itu yang kita catat. Jangan ditambah, jangan dikurang. Oke, kemudian peneliti itu sebagai instrumen. Jadi kalau kualitatif kita tidak bawa instrumen kayak tadi, tidak bawa angket, tidak bawa running record, tidak. Kita yang sebagai instrumennya, alat ukurnya, wawancara dan seterusnya ya. Selanjutnya analisisnya bersifat induktif. Kita nanti akan terjemahkan apa maksudnya narasumber ini. Itu kualitatif. Contohnya misalnya nih, studi kasus pola interaksi guru dan anak saat kegiatan bermain di kelas. Itu kualitatif. Sekarang kita lihat mixed method. Kalau mixed method cirinya ini menggabungkan data angka dengan data deskriptif. Jadi ada angkanya, ada deskripsinya. Jadi kalau ada hasil belajar anak, nanti akan ada dukungan dari hasil wawancara guru. Jadi komprehensif. Jadi ini yang terbaik sebenarnya karena menggabungkan, ya. Hasilnya bisa lebih objektif. Oke, tadi itu kualis dan mixed method. Sekarang kita lihat R&D dan PTK. Kalau R&D itu research and development. Ciri utamanya apa? Ciri utamanya pasti harus menghasilkan produk. Jadi kalau tidak menghasilkan produk, berarti bukan R&D. Oke, kita lanjut ya. Di penelitian tindakan kelas. Kata kuncinya, ciri utamanya apa? Dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Jadi kalau kalian nanti jadi guru, ada anaknya yang mungkin tantrum, suka ganggu teman-teman yang lain, atau pendiam banget di kelas, kalian bisa melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK ini ya. Jadi yang mau diperbaiki, jadi kalau tadi eksperimen fokusnya ke metodenya, kalau PTK fokus di kemampuan anaknya, jadi beda fokus ya. Dari semua materi yang saya jelaskan, ada yang mau bertanya? Oke, coba silakan.
Beberapa tulis mereka izin naiknya bertanya. Jadi penjelasan yang telah Bapak jelaskan, apa perbedaan dari penelitian yang sudah Bapak jelaskan tadi? Oke, perbedaan spesifiknya ya. Oke, mari kita lihat perbedaannya. Ini ya. Pertama, kita bisa lihat dari dua indikator. Pertama adalah tujuan utamanya, yang kedua adalah jenis datanya. Mari kita lihat tabel yang ada di sini. Kalau kuantitatif, tujuannya itu menguji hipotesis atau juga bisa mengukur hubungan atau pengaruh. Kalau kualitatif ini memahami makna. Beda ya. Kalau ini mengukur bisa tidak bisa. Kalau kualitatif, kenapa dia tidak bisa? Kenapa dia bisa? Lebih personal. Ya. Kalau mungkin kuantitatif ibaratnya gini, kamu lulus ujian atau tidak. Tapi kalau kualitatif, kenapa kamu tidak bisa lulus ujian? Ya. Selanjutnya mixed method ini memperoleh pemahaman yang komprehensif. Apa maksudnya? Misalnya di sini lulus, misalnya di sini tidak lulus ya. Kemudian dicari kenapa alasannya dia tidak lulus. Nah, itulah mixed method. Karena ada kuantinya, ada kualinya. Jadi disebut komprehensif, lengkap datanya. Bukan cuma salah satu. Ya, ada dua-duanya. Kalau R&D ini menghasilkan dan menguji produk. Jadi ciri utamanya sih produk. Sedangkan PTK ini memperbaiki praktik pembelajaran. Ini ibarat dokter, ada orang sakit, nanti dia kasih obat, gitu. Ya, kalau ini sebenarnya kuantitatif menguji obat. Kalau ini sakitnya apa baru dikasih obat, gitu ya. Jadi kelihatan juga kalau di sini angka, ini kata-kata, ini angka dan deskripsi, ini juga sama juga angka dan deskripsi, tapi produk ya, fokus ke produk. Yang terakhir adalah deskripsi proses dan hasilnya seperti itu. Oke, untuk itu siapa yang bisa merangkum pertemuan kita hari ini? Ayo coba angkat tangan. Bisa, silakan nih. Metode ilmiah adalah cara ilmiah dan sistematis untuk memperoleh data yang akan menjawab suatu masalah dan kegunaan tertentu. Jadi peneliti itu perlu memilih metode mana yang kiranya itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan. Insya Allah minggu depan ya, kita akan melihat bagaimana karakteristiknya, prosedurnya, proses penerapannya, metode kualitatif. Tadi kan kuantitatif yang lebih banyak ya. Minggu depan kita akan fokus ke kualitatifnya. Oke. Sekian video pembelajaran ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.